Joy Red Velvet tengah berulang tahun ke-25. Baru-baru ini dirinya menjadi perbincangan hangat karena dikabarkan berpacaran dengan penyanyi R&B dan hip hop yaitu Crush. Happy birthday, Joy Red Velvet, makan-makan ya. Pemilik nama asli Park Song-young ini mendapatkan nama panggung Joy dari pelatih vokalnya setelah menjalani trainee selama 2 tahun. Joy memulai debutnya sebagai vokalis dan rapper Red Velvet pada tahun 2014. Bagi Joy Red Velvet mungkin itu nggak mudah ya, karena butuh perjuangan dia bisa sampai menjadi penyanyi terkenal sampai saat ini. Tahun ini Joy Red Velvet sangatlah sibuk sehingga dia harus menandai jadwal padat sang idol aktris oleh asistennya. Joy Red Velvet resmi memulai debut solonya, comeback bersama Red Velvet hingga syuting drama Korea terbaru. Para pencinta drama Korea pasti nggak sabaran nih nunggu drama yang dimainin oleh Joy Red Velvet. Kita akan membahas tentang fakta-fakta mengenai Joy Red Velvet dari dia bermain film sampai dia menjadi influencer dan penyanyi. Pertama kita akan membahas tentang debut solonya dan isi soundtrack si Joy Red Velvet. Ya, pada Senin tanggal 31 Mei tahun 2021, Joy Red Velvet memulai debut solonya dengan merilis album spesial berisikan 6 lagu remake dari tahun 1990-an hingga 2000-an. Lagu utamanya adalah lagunya Hello yang masuk dalam tanggal lagu Billboard Top 10 K-pop Hot 100. Joy Red Velvet memulai debut solonya dengan lagu Hello, dan kalian pasti tahu kalau kalian fansnya Joy Red Velvet. Joy Red Velvet sebelumnya mengisi soundtrack drama Korea Hospital Playlist dengan lagu Introduce Me a Good Person. Ia pun mengisi soundtrack 2 drama Korea yang dibintanginya, The Liar and His Lover and Tempted. Tahun ini Joy Red Velvet mengisi soundtrack webtoon populer Romance 101 dengan lagu Why Isn't Love Always Easy. Biasa aja sih orang Indonesia walaupun nggak tahu artinya, mereka tetap mau mendengarkan lagu Korea. Dan karena musiknya kali yang enak dan kadang-kadang pembawaan penyanyinya untuk memaknai sebuah lagu itu enak didengar. Ya, yang kedua adalah Ambassador Thoughts and foto bareng dengan Jang Ki-young. Terlepas dari kesibukannya sebagai idol K-pop, Joy Red Velvet banjir tawaran dari industri fashion. Mantan istri Sang Jae BTOB dalam acara We Got Married itu didapuk sebagai ambassador brand kenamaan Italia yaitu Tops. Wah, banyak banget ya perusahaan yang mau gunain dia sebagai model dari iklan produk perusahaan tersebut. Jadi kalau hitung uang kontraknya, wah itu banyak banget uangnya. Sebelumnya Joy Red Velvet diundang sebagai bintang tamu VIP Michael Kors untuk menghadiri New York Fashion Week tahun 2020. Joy Red Velvet pun di-endorse oleh minuman Lotte Fits, model brand kecantikan Explore, and Aveda South Korea. Pasti yang suka belanja barang-barang bermerek pasti tahu namanya Michael Kors. Pasti suka beli ya. Harganya sih lumayan mahal. Jadi kalau aku sih nggak sanggup bayarnya. Terbaru yaitu Joy Red Velvet muncul dalam campaign Calvin Klein bersama Jang Ki-young. Keduanya akan muncul dalam majalah This Korea edisi Fall tahun 2021. Wah, makin hari makin banyak nih kerjaannya, makin banyak juga duitnya. Tapi yang penting sih harus jaga kesehatan ketika kita lagi sibuk bekerja. Ya, tahun ini, tahun 2021, Joy Red Velvet akan membintangi drama Korea terbaru. Dan kalian pasti penasaran kan drama Koreanya apa? Joy Red Velvet digayat sebagai pemeran utama dalam drama Korea yaitu Only One Person. Dia akan beradu akting dengan aktris An Eun Jin dan aktor Kim Young Nam. Sinopsis Only One Person mengikuti kisah 3 wanita yang sakit parah dan bertemu di rumah sakit.
Tiga orang ini berniat mengalahkan satu orang. Namun, upaya mereka gugur setelah bertemu dengan orang yang paling berharga dalam kehidupannya. Joy Red Velvet berperan sebagai Sung Mi Do, seorang influencer terkenal yang tidak memiliki banyak waktu untuk hidupnya. Saat ini, Joy Red Velvet masih menjalani proses syuting drama Korea Only One Person. Drama GTBC itu dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2021. Maksudnya tengah tahun 2021. Ya, Joy Red Velvet seperti anak-anak Korea lainnya, mukanya nggak gitu cantik, tetapi juga nggak jelek, sedang-sedang lah. Tetapi kalau kita makin besar kok bisa makin cantik? Ya karena dia mempunyai duit. Makin besar duit yang dia dapatkan, makin besar juga biaya perawatan terhadap dirinya. Jadi kalau sebagai artis ya wajar ya kalau kita sering banget membuang duit untuk memoles wajah kita, memoles tubuh kita. Pokoknya kita harus tampil keren di depan publik. Selain keren di depan publik, kita juga harus pintar, smart dalam emosional. Karena tekanan dari publik, misalnya komentar yang jelek, komentar miring tentang kita, kita harus bisa nangkis, harus punya benteng mental yang kuat. Ketika kita punya benteng yang mental yang kuat, kita cantik, kita pintar, kita akan bertahan di industri film, di industri manapun dengan bertahan dalam waktu jangka panjang. Yang paling gak enaknya itu kalau jadi artis itu kehidupan pribadi kita pun publik pengen tahu. Misalnya kalau kita lagi jalan-jalan ke mall, ke tempat manapun, kalau kita tidak pakai topi, kacamata hitam, banyak orang yang memfoto kita tanpa izin kita, dan kadang-kadang mereka minta tanda tangan, dan kadang-kadang waktu kita yang sedikit itu yang harusnya bisa menikmati sebuah kopi atau sebuah teh di kafe malah terganggu oleh kesibukan tanda tangan dan foto dari banyak orang. Maksud saya yaitu meminta foto bareng. Kadang-kadang kehidupan kita yang privasi itu kadang-kadang dibongkar oleh paparazzi yang selalu mengintai kita dimanapun, menyadap telepon segala macam untuk mendapatkan berita kita, dan akhirnya booming di media sosial. Setelah booming, akhirnya kita harus melakukan sebuah tindakan di mana kita harus pintar mencari sebuah PR untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya semoga kalau kita mau jadi artis, kita juga mikirin ya mental kita sanggup nggak. Jangan sampai kita mencari jalan lain untuk mengatasi masalah mental kita, entah kita pergi clubbing, entah kita makan atau mengkonsumsi narkoba, atau kita kadang-kadang kalau tidak kuat dengan masalahnya tersebut bisa bunuh diri. Jangan melakukan tersebut. Kalian harus mempersiapkan mental. Kalian itu adalah produk dari sebuah perusahaan, jadi kalian harus menjaga penampilan wajah, menjaga tubuh, dan cara berpakaian di depan publik. Kalau kalian mau jadi artis, harus siap mental, harus bisa menjaga diri, yaitu melakukan perawatan wajah, badan, dan harus siap-siap diganggu oleh publik, entah diganggu oleh paparazzi, entah diganggu oleh komentar-komentar miring. Jadi kalian harus siap banget ya. Ada satu lagi yang ketika kita tuh salah menggunakan uang ketika kita masih tenar atau masih booming menjadi artis. Ketika kita sudah miskin malah nggak ada tabungan. Lebih baik kalian punya tabungan ketika kita tidak mempunyai banyak tawaran atau tidak punya job sebagai artis lagi. Kita tuh uangnya cukup untuk kehidupan kita sehari, dan enaknya jadi artis ya kayak Raffi Ahmad sekarang ya. Pas lagi pandemi orang lain nggak punya uang, dia malah jalan-jalan ke luar negeri. Itulah positif dan negatifnya ketika kamu jadi artis. Jadi harus memikirkan matang-matang, yang tahu itu diri kamu sekuat apa mentalnya, secantik apa, dan skill kamu sebagai artis itu bisa nggak
bermain drama, bisa nyanyi nggak, bisa main piano nggak, bisa nari nggak, itu harus kamu pertimbangkan juga. Jadi kalau kalian mau jadi artis, saran saya seperti itu. Semoga videonya kalian suka. Kalau suka ya silahkan like, subscribe, and share. Jangan lupa juga komentarnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.